Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu Channel. Terus semangat ya untuk belajar fisika. Ini kita akan belajar tentang kalor. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu kalor. Nah, definisi kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan keseimbangan termal tercapai. Contoh, bayangkan kita memiliki gelas yang kita isikan segelas air ya. Jadi kita memiliki segelas air, kemudian air tersebut kita campurkan atau kita masukkan es batu. Nah, apa yang akan terjadi? Maka es batu lama-lama akan mencair dan suhu antara air dan es batu akan sama. Nah, suhu yang sama tersebut dinamakan dengan keseimbangan termal. Jadi, kalor itu termasuk energi, sedangkan panas atau dingin itu adalah suhu. Jadi, kalor dan suhu itu adalah sesuatu yang berbeda. Secara matematis, kalor dapat kita uraikan atau kita formulasikan sebagai Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau kita singkat dengan Q macet. Di mana Q adalah kalornya dalam satuan joule, M adalah massa, satuannya kilogram. Massa bisa satuannya kilogram atau gram ya. Sedangkan C adalah kalor jenis dalam joule per kilogram derajat Celcius dan delta T adalah perubahan suhunya. Kalor adalah termasuk suatu energi yang dapat mengubah suhu zat. Jadi, dalam fisika, kita kenal dengan istilah yang pertama yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi, seberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat itu kita namakan dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar. Diformulasikan dengan C besar sama dengan Q dibagi delta T. Q adalah kalornya dalam satuan joule. Delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius atau Kelvin, sedangkan C adalah kapasitas kalor. Satuannya kalori per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Nah, kalor dalam rangka mengubah suhu zat kita kenal dengan istilah kedua yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar delta T dalam satu satuan massa. Misal, kita ingin menaikkan suhu 5 gram besi dari 2 derajat hingga 20 derajat. Maka banyaknya energi yang kita butuhkan itu berapa ya? Nah, itu tergantung dari kalor jenis benda tersebut. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil sama dengan Q dibagi
M dikali delta T. Kalor jenis tergantung dari jenis benda tersebut. Nah, hubungan antara kalor jenis dengan kapasitas kalor dapat kita tuliskan sebagai C kecil sama dengan C besar dibagi M. Kalor jenis sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan masanya. Contoh soal, sebuah cincin dari bahan logam mempunyai massa 4 gram pada suhu 34 derajat Celcius. Cincin tersebut dipanaskan dengan memberi kalor sejumlah 5 kalori, sehingga suhu cincin berubah 57,5 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenis dan kapasitas kalor cincin tersebut. Yang diketahui adalah massanya 4 gram. Kemudian, kalornya memberi kalor sejumlah 5 kalori, maka Q kalornya adalah 5 kalori. Pada suhu 34 derajat Celcius ini adalah suhu awal atau T1 34 derajat Celcius, sehingga suhu cincin berubah menjadi 57,5 derajat Celcius. Maka ini adalah T2-nya 57,5 derajat Celcius. Dari suhu 1 dan suhu 2 kita bisa mencari perubahan suhunya yang kita sebut dengan delta T. Delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. 57,5 dikurang 34. Maka perubahan suhunya adalah 23,5 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah kalor jenis, C kecil, dan kapasitas kalor, yaitu C besar. Maka caranya adalah kalor jenis yang ditanya dan kapasitas kalor ya. Jadi kalor jenis adalah C kecil. Seperti kita ketahui, Q sama dengan Q macet M kali C kali delta T. Maka C kecil adalah Q dibagi M dikali delta T. Ini hanya perubahan matematis saja. Maka kita masukkan C sama dengan Q-nya adalah 5. Masanya 4 gram, delta T 23,5. Maka hasilnya adalah 0,064. Nah, tadi Q-nya dalam kalori, maka satuan dari kalor jenisnya adalah kalori per, masanya kita tetapkan sebagai gram, per gram derajat Celcius. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satuannya harus sama. Jika kalor jenisnya adalah kalori per gram derajat Celcius, maka Q-nya harus dalam kalori, masanya dalam gram, dan perubahan suhunya dalam derajat Celcius. Pertanyaan kedua yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah C besar sama dengan Q dibagi delta T. Maka C besar adalah Q-nya 5 dibagi delta T 23,5. Maka C besar adalah hasilnya 0,213. Nah, Q-nya dalam kalori kan, berarti kapasitas kalornya satuannya adalah kalori per derajat Celcius. Selanjutnya, kalor mengubah wujud zat. Maka di sini kita ketahui bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu pertama gas, cair, dan padat. Nah, kalor dapat mengubah wujudnya, misal dari gas ke cair, itu dinamakan dengan mengembun. Sedangkan dari cair ke padat dinamakan dengan membeku, betul. Kemudian dari padat ke gas dinamakan dengan
menyublim. Dari gas ke padat dinamakan dengan deposisi, betul. Dari padat ke cair, yaitu melebur atau mencair. Dari cair ke gas, kita sebut dengan menguap. Ini adalah pelajaran SMP ya, dan sudah kalian ketahui sebelumnya. Nah, kalor yang dapat mengubah wujud zat kita sebut dengan kalor laten. Jadi, kalor laten adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan saat perubahan wujud, di mana suhu benda tersebut tetap. Nah, kalor laten diformulasikan dengan L sama dengan Q dibagi M. Q adalah kalornya, M adalah massa zat, dan L adalah kalor laten. Nah, kalor laten ini terbagi atas kalor lebur, kalor beku, kalor uap, dan kalor embun. Grafik kalor kita gambarkan sebagai berikut. Ada sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu Y ini adalah suhunya. Di tengah-tengah kita letakkan angka 0 derajat Celcius. Kemudian yang bawah adalah minus, suhu minus ya. Yang bawah ini adalah suhu minus, sedangkan yang atas adalah suhu positif atau suhu plus. Nah, kita buat cerita di sini. Misalkan suatu es. Kalau es berarti berbentuk padat ya. Dengan suhu sebesar minus 100 derajat Celcius. Kita panaskan atau kita beri kalor, maka yang terjadi adalah es tersebut akan naik suhunya menjadi 0 derajat es. Ketika kita tambahkan lagi kalornya, maka es tersebut akan berubah wujud menjadi air. Nah, ini adalah grafiknya. Berarti ketika di sini es tersebut sudah berubah menjadi cair atau kita sebut dengan proses melebur, tetapi suhunya tetap, yaitu 0 derajat Celcius. Ketika dipanaskan lagi, maka air 0 derajat tersebut akan naik suhunya sampai ke atas, bisa mencapai 100 derajat Celcius. Ketika air tersebut masih diberikan kalor atau dipanaskan, maka air tersebut yang terjadi adalah akan berubah wujud atau menguap menjadi uap. Jadi di sini adalah air 100 derajat Celcius, di sini adalah uap 100 derajat Celcius. Nah, ketika dipanaskan lagi, maka uap tersebut akan naik suhunya. Dan begitu pula seterusnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kalor itu memiliki dua fungsi, yaitu mengubah suhu dan mengubah wujud zat. Nah, proses grafik mengubah suhu zat itu kita tandai dengan grafik yang naik, yaitu grafik yang biru. Nah, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu itu adalah Q-macet. Sama-sama Q-macet. Jadi, grafik yang naik ini rumusnya sama, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang berbeda hanya C-nya atau kalor jenisnya. Ketika dia berbentuknya S, maka kita gunakan kalor jenis S. Ketika berbentuk cair, maka kita gunakan kalor jenis air. Sedangkan ketika berbentuk uap, maka kita gunakan kalor jenis uap.
Nah, fungsi kalor yang kedua yaitu mengubah wujud zat. Kita tandai dengan grafik yang lurus. Jadi kalau grafik yang lurus ini artinya wujud zatnya berubah. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan? Yaitu sebesar Q sama dengan M dikali L. Jadi ketika yang lurus ini rumusnya sama. Kalau yang grafik naik rumusnya juga sama. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan dalam proses? Maka kita namakan dengan Q total, yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya. Ini tergantung proses yang ditanyakan. Contoh, es sebesar 500 gram memiliki suhu sebesar minus 5 derajat Celcius. Es tersebut diberikan kalor sehingga melebur menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis esnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan kalor lebur es adalah 334.000 Joule per kilogram, tentukan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Maka yang diketahui adalah masanya 500 gram, kita ubah menjadi 0,5 kg. Mengapa harus kita ubah menjadi kilogram? Karena kita yang jadi patokan adalah, supaya lebih mudah ya, menjadi patokan adalah kalor jenisnya. Jika kalor jenisnya dalam Joule per kilogram, maka masanya kita ubah menjadi kilogram juga. Suhu awal atau T1-nya adalah minus 5 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air adalah C air 4200. Kalor jenis es adalah 2100 dan L kalor lebur esnya yaitu 334.000. Yang ditanyakan adalah berapa Q total. Maka di sini ada proses yang lumayan panjang yaitu dari es menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Untuk memudahkan kita harus membuat grafik. Di sini saya tuliskan kembali, maka kita harus membuat grafiknya. Grafik kalor. Awalnya es minus 5 derajat Celcius, berbentuk padat atau es. Maka kita katanya diberikan kalor. Maka kalau diberikan kalor pasti suhunya bertambah. Suhunya bertambah. Awalnya es tersebut menjadi air. Kemudian, air tersebut dipanaskan lagi sampai suhunya 80 derajat Celcius, maka grafiknya akan naik sampai 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah banyaknya kalor dalam proses tersebut. Berarti di sini ada berapa proses? Tangganya yaitu 1, 2, 3. Jadi ada 3 proses yang harus kita hitung untuk menentukan jumlah kalor dalam proses ini. Maka di sini ada Q1 dan Q3, yaitu sama-sama suhunya naik. Yaitu yang naik, yang biru yang kita tandai dengan grafik biru yaitu Q macet. Q1 bedanya C-nya adalah bentuknya S. Dan Q3 C-nya adalah air karena di sini sudah menjadi air kan esnya. Nah, grafik yang ini adalah ketika esnya berubah menjadi air atau melebur, yaitu Q2 sama dengan M kali L. Seperti yang sudah kita gambarkan, grafiknya dari soal tersebut kita gambarkan grafiknya dulu, kemudian kita dapatkan grafiknya seperti gambar di sebelah kanan ini. Yang ditanyakan adalah berapa
berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Proses tersebut terdiri atas Q1, Q2, dan Q3. Berarti ada 3 proses. Maka untuk mencari jumlah kalornya, kita jumlahkan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, untuk memudahkan dalam hitung, kita hitung dulu Q1-nya. Q1 adalah bagian yang bawah nih, grafik yang bawah. M dikali CS dikali delta T. Massa dikali kalor jenis S dikali perubahan suhunya. Massanya adalah 0,5. Kalor jenis S-nya adalah 2100 dan delta T-nya. Nah, delta T-nya perhatikan grafiknya. Q1 adalah dari min 5 derajat sampai 0 derajat. Maka delta T-nya adalah 0 dikurang minus 5. 0 dikurang minus 5 yaitu 5. Jadi, delta T itu hanya grafik yang kita cari. Jadi, kalau misalkan kita dituntut untuk mencari kalor dalam proses, delta T-nya harus kita bagi-bagi per proses. Untuk Q2, yaitu yang melebur yang ini. M dikali L. M-nya adalah 0,5 dan L-nya adalah 334.000. Maka dihasilkan Q2 adalah 167.000 Joule. Kemudian yang terakhir adalah Q3. M dikali C air dikali delta T. Ini proses grafik yang ini. Dari air 0 derajat menjadi air 80 derajat. Maka kita gunakan rumus M dikali C air dikali delta T. 0,5 dikali C airnya, kalau jenis airnya 4200. Sedangkan delta T adalah grafik dari sini, dari air 0 derajat sampai air 80 derajat. Maka 80 dikurang 0 yaitu 80. Hasilnya adalah 168.000 Joule. Maka berapa kalor total yang dibutuhkan yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dihasilkan jumlah kalor total yang diperlukan yaitu 340.250 Joule. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.